lagi dengan saya Ika Rusnani. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi. Apa sih sebenarnya definisi itu? Dan ada berapa jenis-jenisnya dan apa saja? Dan juga apa prinsipnya definisi itu? Dan di sini kali ini yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya definisi. Definisi adalah sebuah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dan di sini definisi juga bersifat kontekstual dan mengacu pada suatu objek, hal tertentu. Dan yang kedua, tentang jenisnya definisi. Secara garis besar, definisi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu definisi nominalis, definisi realis, dan definisi praktis. Yang pertama, definisi nominalis, menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti dan dipakai pada pemulaan suatu pembicaraan atau diskusi. Definisi nominalis terdiri dari 6 jenis, yakni definisi sinonim, definisi simbolik, definisi etimologik, definisi simatik, definisi stipulatif, dan definisi denotatif. Dan definisi nominalis ini ada 6 jenis ya. Definisi contohnya, kucing adalah hewan berkaki 4 yang memiliki bulu dan cenderung bersifat mandiri. Dan yang kedua, definisi simbolik. Contohnya, bendera merah putih adalah lambang negara Indonesia. Dan yang ketiga, definisi etimologik. Contohnya, kata komputer yang berasal dari bahasa Inggris komputer yang berarti mesin penghitung. Dan yang keempat, definisi sematik. Contohnya, kata kucing merujuk pada hewan kaki 4 dan memiliki bulu. Dan yang kelima, definisi stipulatif. Contohnya, dalam konteks ini, keberhasilan diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, definisi denotatif. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia dari keluarga Felidae yang memiliki bulu dan cenderung bersifat mandiri. Dan yang kedua, definisi realis, menjelaskan suatu objek atau hal berdasarkan sifat yang dimilikinya. Dan definisi realis ini dibagi menjadi 3, yaitu definisi analitik. Contohnya, air adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan yang kedua, definisi konotatif. Contohnya, bunga mawar adalah simbol cinta dan keindahan. Dan yang ketiga, definisi deskriptif. Contohnya, gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia, ketinggiannya 8.848 meter. Dan di sini jenis yang ketiga, definisi praktis. Di sini menjelaskan suatu objek atau dari segi kegunaan atau tujuan. Definisi praktis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi operasional. Contohnya, pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer. Dan yang kedua, definisi fungsional. Contohnya, pintu adalah bagian dari bangunan yang berfungsi sebagai akses masuk dan keluar. Dan yang ketiga, definisi persuasif. Contohnya, makan sayur-sayuran dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Dan di sini yang ketiga, prinsip definisi. Dan prinsip definisi ini adalah menjelaskan suatu objek secara padat dan jelas. Dan prinsip definisi ini dapat diikuti dengan cara menjelaskan objek secara singkat dan tepat, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan menghindari penggunaan kata yang ambigu dan samar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali lagi minggu depan. Terima kasih.